bayi laki-laki itu dalam tanda kutip lebih diharapkan daripada bayi perempuan. Sorry to say ya Merdos ya, ini memang agak berat kenyataan yang ada. Halo Merdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan bagi yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Bagi yang sedang ada masalah, semoga diberikan jalan keluar dari ujian yang ada. Dan bagi para pencari nafkah, ya semoga dilancarkan segala urusannya dan diluaskan segala rezekinya Merdos dari arah manapun. Baik Merdos, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas terkait budaya patriarki yang ada di India Merdos. Jadi budaya patriarki ini adalah budaya di mana memang laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan yang sifatnya inferior ataupun lebih rendah. Dan ini Merdos bisa dikatakan masih sangat kuat terjadi di India. Lalu bagaimana Merdos situasi ataupun kondisi ya patriarki ini, budayanya yang ada di India? Yuk ikuti video saya berikut. Jadi video ini saya buat berdasarkan dari pengalaman saya selama 8 tahun berinteraksi hidup ya di India, dan bagaimana saya melihat ya posisi laki-laki yang ada di India dan juga perempuan yang ada di India Merdos, khususnya yang saya rasakan di kota New Delhi yang merupakan ibu kota India, di mana ada sekitar 20-25 juta orang tinggal di kota tersebut. Tentu sangat beragam dari berbagai macam daerah ya, tetapi tetap ya mayoritas tentu mereka ya warga India yang berada di India Utara yang sudah lama ya tinggal di kota New Delhi itu sendiri. Baik Merdos, kita akan masuk ya. Jadi budaya patriarki ini di mana sekali lagi adalah budaya memandang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dalam konteks India ini sebenarnya Merdos sudah mulai dirasakan Merdos ketika seorang perempuan itu ataupun calon ibu itu sudah mengandung anaknya Merdos. Jadi memang di India ini ya, karena laki-laki ataupun anak laki-laki ataupun bayi laki-laki itu dalam tanda kutip lebih diharapkan daripada bayi perempuan. Sorry to say ya Merdos ya, ini memang agak berat kenyataan yang ada. Sehingga Merdos untuk dilakukannya USG ya, ataupun untuk mengetahui jenis kelamin selama masih sedang ada di dalam kandungan, itu dilarang Merdos dilakukan di India berdasarkan peraturan yang ada Merdos ya. Karena dikhawatirkan jikalau Merdos diketahui itu jenis kelamin perempuan, ada kemungkinan bisa digugurkan ataupun dilakukan aborsi. Makanya ketika lahiran anak pertama saya Merdos itu tidak ada dilakukan USG sama sekali selama kehamilan gitu ya, sampai di kehamilan tua umurnya sampai akhirnya melahirkan Merdos istri gitu ya, itu tidak ada. Benar-benar surprise jenis kelaminnya apa, itu cuma tahu pada saat lahiran itu Merdos. Dan ya dari sini kita sudah bisa ya mengambil ya kesimpulan bahwasannya bayi laki-laki itu sangat diharapkan Merdos. Bahkan sebelum lahiran biasanya ada disampaikan doa seperti ini kepada calon ibu gitu ya. Semoga kamu mendapatkan 100 orang anak laki-laki. Doanya seperti itu Merdos. Ya, yang saya baca dari beberapa literatur ya, walaupun kita tidak akan melahirkan 100 orang anak dari seorang perempuan gitu ya, tetapi itu memberikan gambaran ya tersirat bahwasannya anak laki-laki lebih diharapkan dalam kelahiran ya seorang perempuan ya ketika dia nanti akan melahirkan anaknya Merdos ya. Dan perayaannya pun berbeda Merdos ketika anak laki-laki itu dilahirkan Merdos ya. Dan ketika anak laki-laki itu dilahirkan Merdos ya, tentu akan ada perayaan khususnya Merdos bagi hijrah ya. Para transgender banci ya yang ada di India itu biasanya mereka akan mencari keluarga yang baru melahirkan anak laki-laki. Itu nanti akan mendapatkan ya Merdos perayaan yang luar biasa dari mereka, dinyalakan gendang, dinyanyikan gitu ya. Tetapi Merdos ketika yang dilahirkan anak perempuan itu hijrah tidak akan datang ya, ataupun sekelompok transgender itu tidak akan datang ke rumah tersebut Merdos ya. Ya karena anak perempuan itu sebenarnya tidak lebih diharapkan daripada anak laki-laki Merdos. Ini adalah kenyataan ya pahit pertama sih Merdos yang kita rasakan gitu ya dalam dunia patriarki yang ada di India. Jadi anak laki-laki ini nanti akan diperlakukan dengan cara yang sangat baik gitu ya, dan spesial tentunya di atas anak-anak perempuan Merdos. Dan ketika dia sudah akan beranjak besar Merdos ya, anak laki-laki ini memang diharapkan
diharapkan tentunya kelak dapat ya berpetualang meniti karirnya setinggi-tingginya tanpa ada batasan Medos ya. Berbeda dengan perempuan di India Medos ya, dia boleh mungkin ya mendapatkan yang namanya pendidikan, tetapi ketika menikah, entah dia sedang sekolah ataupun dia sedang bekerja, itu biasanya harus stop dari pekerjaan ataupun pendidikannya tersebut ya. Bagi perempuan yang ada dia kecenderungannya seperti itu Medos, karena benar-benar memfokuskan kepada keluarga Medos. Tetapi bagi seorang laki-laki itu lurus gitu ya, dia akan lancar untuk meniti yang namanya karirnya Medos. Jadi benar-benar tidak ada halangan Medos ya, dapat melakukan apapun gitu ya dalam karir dan juga pendidikan ya, karena mimpinya benar-benar panjang dan itu sudah masuk ya dalam mindset ya warga India secara umum Medos. Jadi privilege-nya adalah salah satunya juga ya, dia akan lancar secara pendidikan dan juga secara karir. Dan ya laki-laki di India tuh hampir dalam segala hal Medos didahulukan. Kalau dari segi Medos sederhananya misalnya pada saat makan ya. Jadi pada saat makan yang laki-laki itu ya dikasih makan duluan gitu. Dan untuk yang perempuan biasanya mohon maaf ya sisa dari makanan tersebut apa yang ada gitu Medos. Dan ini juga menjadi concern karena apa ya? Karena nutrisi yang didapatkan perempuan biasanya lebih cenderung rendah daripada laki-laki. Oh ya, sedikit terlupakan dari aspek pekerjaan pun ya ada kecenderungan bahwasannya untuk perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki. Ini dari beberapa literatur yang saya baca. Dan kemungkinan itu Medos saya pikir ada benarnya Medos ya, walaupun memang tidak sepenuhnya gitu ya. Sekarang kan juga berdasarkan pada profesionalitas, tetapi saya membaca ada masih kecenderungan itu terjadi Medos. Dan sekali lagi laki-laki itu bebas untuk melakukan apa saja Medos, termasuk misalnya dari segi Medos keluar jam malam misalnya gitu ya untuk melakukan apapun. Kalau perempuan pasti dibatasi ya, kalau sudah malam ya maghrib isya itu udah harus pulang Medos ya. Nah kalau di India itu Medos boleh pulang jam berapapun gitu ya. Ya selain laki-laki tidak mengalami yang namanya kerawanan ya dalam aspek kepemerkosaan, ya juga sekali lagi dianggap seseorang yang layak untuk keluar malam gitu ya, tidak ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau perempuan itu nanti kalau pulang malam, tengah malam, nah itu nanti pikirannya bisa kemana-mana gitu ya, dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang negatif Medos. Dan sekali lagi Medos ya, dalam hal pekerjaan apalagi misalnya di pasar, Medos nanti akan bisa melihat dengan secara mudah gitu ya privilege dari laki-laki ini. Ya mereka aspek positifnya laki-laki benar-benar mencari nafkah, perempuan benar-benar di rumah. Itu memang ya ada aspek positifnya gitu ya. Tetapi ini juga menggambarkan juga ya aspek patriarki, bahwasannya memang laki-laki lah yang di situ benar-benar mencari nafkah dan benar-benar memiliki suatu hak ya untuk melakukan pekerjaan apapun yang bisa dia lakukan gitu ya. Ada sih perempuan yang Medos yang memang bekerja gitu ya, tapi memang tidak banyak ya. Tapi kalau di perusahaan saya pikir sudah mulai ada gitu ya. Kalau di warung-warung kecil ada Medos, tapi bisa dikatakan tidak banyak Medos ya. Dan sekali lagi dalam urusan rumah tangga pun juga laki-laki di India benar-benar bisa dikatakan tidak ya totalitas dari perempuan ya Medos ya. Tidak setotalitas dari perempuan. Dan mereka benar-benar ya dalam budaya patriarki India itu benar-benar ya menjadi seseorang yang diharapkan mencari nafkah dan mencapai karirnya setinggi-tingginya. Oke Medos, jadi kurang lebih itu. Oke, satu lagi, ini masih berkaitan dengan dowry Medos. Ya, berkaitan dengan dowry, sekali lagi Medos, dowry ataupun yang namanya mas kawin ya, mahar itu bukan diberikan pihak laki-laki kepada perempuan, tetapi diberikan oleh perempuan terhadap laki-laki. Semakin laki-laki itu tersebut semakin tinggi nasabnya ataupun pekerjaannya gitu ya, statusnya itu dowry-nya pun juga harus juga tinggi Medos. Entah itu mobil, rumah, motor ya, isi dari yang namanya perabotan elektronik yang ada di dalam rumah, pakaian gitu ya, uang sekalipun, nah itu harus diberikan oleh pihak perempuan gitu ya. Sehingga memang sekali lagi ini juga dianggap dari bagian patriarki yang terjadi di India yang sering dikritisi oleh para feminis yang ada di India Medos. Sehingga Medos ya efek dari patriarki ini juga membuat kajian dan juga para pendukung feminis yang ada di India juga Medos cukup besar ya, karena mengkritisi dari yang namanya hal ini gitu ya. Nah, saya tidak bisa menyalahkan apakah ini benar atau salah, tapi memang budaya inilah yang saat ini sedang terjadi di India, di mana memang peran laki-laki itu benar-benar lebih besar daripada peran perempuan. Dan saya pikir ya perbedaannya agak ya lumayan jauh gitu ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa melihat banyak perempuan masih bisa bekerja, tapi kalau di India Medos bisa dikatakan ya hanya sekitar ya 5% lah ya, 5% dari total penduduk yang ada ya, kalau saya lihat khususnya di kota New Delhi ya Medos ya. Oke.
Jadi kurang lebih itu sedikit ya gambaran terkait budaya patriarki yang ada di India. Kalau ada yang masih kurang silahkan ditambah di kolom komentar. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi juga, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Buat syukriya firmilengge wallahu a'lam bishawab. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Allah Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.